Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java. Ya, di sini saya akan bercerita awal mula saya pelihara unggas atau pelihara entok. Awalnya saya hanya iseng-iseng saja karena banyak makanan sisa-sisa yang kebuang mubazir. Akhirnya saya coba-coba beli entok, dan saya beli entok sama tetangga saya, 4 betina 1 pejantan. Itu pun entok lokal ya teman-teman ya. Nah, karena saya tidak tahu dan tidak pernah pelihara unggas, karena saya tadinya tinggal di kota. Setelah pensiun saya pulang ke desa, ke kampung. Nah, pertama si entok itu makannya apa saja doyan. Nah, dari situ saya nonton channel-channel YouTube yang membahas tentang konten-konten entok. Nah, dari situlah saya semakin paham bagaimana mengenali karakter entok. Buat sahabat-sahabat, jika memang mau mencoba memelihara entok, pertama harus diawali dulu dengan rasa suka gitu, atau kita setidaknya punya angan-angan atau cita-cita seperti itu. Karena memelihara entok itu jika kita tekuni dengan benar, dengan serius, itu pun akan mendapatkan hasil. Ya, setidaknya kalaupun belum besar, bisa untuk tambahan. Karena saya juga sampai sekarang masih bekerja di luaran sana, jadi saya pelihara entok ini hanya untuk sambilan saja, seperti itu. Tapi jika sahabat-sahabat atau teman-teman Kandang Java mau serius menekuni ternak entok, ya tidak ada salahnya. Namun saran saya, jangan terlalu ambisi atau jangan terlalu keburu nafsu untuk memelihara dengan partai besar. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan pondasi keilmuan, baik itu ilmu tentang entok, ilmu tentang ternak, maupun pengalaman. Jika memang kita awam, belum ada pengalaman, baiknya diawali dari sedikit terlebih dahulu. Nah, dari sedikit itulah nanti kita bisa belajar mengenali karakter entok-entok tersebut. Karena si entok itu untuk bertelurnya itu cepat sekali teman-teman, cepat sekali ya, dan rajin sekali untuk bertelurnya. Tak heran saya mempunyai 4 betina, begitu nelor itu minimal satu telur bisa 15 butir, itu minimal ya, minimal bisa 15 butir. Dan itu masa angrem sekitar 30 hari. Setelah 30 hari menetas, anaknya langsung kita pisah. Begitu anaknya kita pisah, maka indukannya akan menyesuaikan lagi, membangun badan lagi, sehingga birahi untuk kawin segera kembali. Setelah birahi kawin dengan makanan yang cukup, maka si betina itu indukan tersebut akan segera menelur lagi. Dan seperti itu teman-teman. Itu nah, yang wajib kita ketahui itu persiapkan dulu kandang. Nah, kandang pertama kandang buat angrem, buat bertelur. Sekalipun kita belum ada yang mau bertelur, baiknya siapkan dulu kandang untuk bertelur. Seperti apa sih kandang untuk bertelur? Tidak usah bagus. Jika ada kaleng pakai kaleng, jika ada kotak ya pakai kotak, jika tidak ada ya pakai apa saja. Karena entok itu apabila bertelur itu maunya seperti di dalam goa-goa seperti itu,
tidak mau yang kelihatan secara terbuka itu. Nah, yang kedua, disiapkan kandang untuk minti-minti yang baru menetas dari 0 sampai dengan 1 bulan minimal harus berada di dalam kandang atau tidak menyentuh tanah. Taruhlah mau dibuatkan kandang langsung yang bersentuhan dengan tanah, maka harus ada sekam. Dan jangan lupa 0 sampai dengan 10 hari usahakan memakai lampu ya teman-teman, memakai lampu supaya hangat. Itu saran saya. Nah, setelah umur 30 hari, minti-minti tersebut boleh diturunkan ke tanah atau dilepas. Itu pun kalau bisa jangan sampai campur dengan yang sudah dewasa-dewasa. Setelah umur 3 bulan atau 2 bulan boleh dilepas bareng-bareng sama yang dewasa-dewasa. Nah, untuk penjualan saya sementara masih mengandalkan datang langsung ke kandang saya. Saya tidak melayani online. Banyak sekali permintaan online atau saya packing, saya kirimkan melalui jasa-jasa. Itu banyak sekali, tapi saya tidak. Saya hanya melayani lokal-lokal saja. Itu pun jangan khawatir teman-teman, kalau kita punya barang insya Allah mudah sekali menjualnya. Kalau saya jualnya itu mintik ya, jual mintiknya umur 1 minggu sampai dengan umur 20 hari itu sudah terjual. Seperti itu. Nah, berapa jualnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Jika yang beli pedagang, ya mestinya kita tidak boleh mahal-mahal karena si pedagang itu harus mengambil untung juga. Namun jika kita jualnya ke pemakai itu beda lagi. Seperti itu. Kalau misalkan kayak tetangga, teman atau siapa yang mau dipelihara sendiri, itu harganya jauh lebih tinggi dari pedagang. Tapi kan ngambilnya terbatas. Jika pedagang lebih murah tapi banyak, seperti itu. Jadi sama aja lah menurut saya. Nah, mungkin itu ya sedikit celotehan dari saya, semoga bermanfaat. Untuk kandang di tempat saya masih menggunakan kandang umbaran. Artinya kandang umbaran itu bisa diterapkan di mana saja. Lahan tidak harus luas. Nah, kandang umbaran itu saya tidak menggunakan atap, namun hanya saya pagar keliling saja supaya entok itu tidak pergi ke mana-mana. Namun apabila ada hujan atau panas, kita bisa kasih jaring paranet supaya si panas itu tidak terlalu menyengat. Jika hujan, adalah tempat-tempat untuk berteduh. Keunggulannya untuk kandang umbaran nanti akan saya bahas di video yang akan datang atau konten yang akan datang. Apa sih manfaat kandang umbaran dan kandang yang beratap, ya, seperti itu. Semoga celotehan dari kami ini bermanfaat. Ya, sekali lagi, pertama ya yang kita harus awali, kita jangan keburu nafsu banyak memelihara entok selagi kita belum pernah atau belum tahu caranya. Sedikit-sedikit saja, yang penting aman, seperti itu. Beda lagi dengan kita sudah tahu caranya dan punya modal, itu bebas-bebas saja. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak celotehan dari kami, semoga bermanfaat. Jika memang dirasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan cara subscribe. Silahkan komen-komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab. Hitung-hitung kita sharing-sharing, tukar pendapat, seperti itu. Nah,
Eh, Mungkin itu saja ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik tindakan saya maupun ucapan saya, mohon dimaafkan. Dari Kota Malang, Kandang Java, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.